walhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa bi niyati salamah wal barokah alladzi amarona wa aujabana bil hijrah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammadi imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hanan ya Mannan ya Dayyan ya Sultan ya Zal Jalali wal Ikram. Amin. Allahumma ftah lana abwaba ilmika wa abwaba barakatika kama fatahta ala rusulika wa anbiyaika wa awliyaika wa ulamaika salihin. Para ibu dan bapak, saudara-saudara saya seiman dan seagama, jamaah ngaji syukuran tahun baru Islam dan jamaah ngaji takziah, zikir, tahmid, doa warga Tegal, Jawa Tengah yang mudah-mudahan kita semua insya Allah dimuliakan oleh Allah. Al-Mukarramun, para kiai, alimil ulama, pimpinan-pimpinan pesantren, majelis taklim, DKM, masjid dan musola, aparatur pemerintah segenap, para pejabat, bapak-bapak RT, bapak-bapak RW, hadir pula yang mulia pimpinan kita, kepala desa, Ibu Lurah. I love you, Nduk. Jajaran panitia penyelenggara, ibu bapak sedoyo, warga Tegal, segenap para pencinta dakwah Islamiyah. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Betul. Mati bukan babak akhir dari kehidupan, tapi mati juga babak awal menuju kehidupan yang selama-lamanya. Kullu nafsin za'iqatul maut, yang bernyawa pasti akan mati. Dan mati dirahasiakan oleh Allah. Tidak ada satupun orang yang tahu kapan dia mati. Ulamakah ia? Tokoh cendekiawankah ia? Pejabatkah ia? Tidak tahu kapan dia mati, di mana dia mati, dan bagaimana caranya dia mati. Kiai, apakah besok kiai akan mati? Ibu Lurah, apakah kita sama-sama akan mati? Hanya Allah yang tahu. Betul. Kenapa Allah rahasiakan itu kematian? Agar kita senantiasa
kapan saja, di mana saja, bagaimana saja untuk mempersiapkan kematian. Dan modal mati bukan jabatan, modal mati bukan kekayaan, tapi modal mati adalah amal, amal, amal dan Aduh, ibu kepala desa matanya natap saya terus. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Modal mati amal ibadah, dan ibadah terabdol adalah sholat. Betul. Di sekeliling kita makobir, mereka dipanggil oleh Allah, tinggal kuburan yang kita lihat. Nanti pun kita sama seperti mereka, kembali kepada Allah. Dan kalau kita sudah mati, rumah kita tidak dibawa, tanah yang luas kagak dibawa, baju bulurah diganti sama kain kapan. Suaminya nangis, kemudian suaminya kawin lagi. Aduh, buluran semalam tidur mimpi saya mungkin ya. Cepon, cepon, yang gantengnya kayak Aliando. Alhamdulillah. Insya saudara, ngaji pada hari ini menjadi renungan buat kita, menjadi pelajaran penting buat kita. Apalagi sekarang kita menginjakan kaki di hari pertama tahun baru kita umat Islam. Betul. Makanya pertama ibadah sholat. Alhamdulillah. Apakah malaikat takut dengan pejabat? Tidak, bulurah. Buluran nanti kalau mati ditanya oleh malaikat, hei lurah, kenapa kau jadi pejabat nggak pernah sembahyang Jumat, lurah? Ini pejabat yang songong nih, rakyatnya Jumat dia kagak. Betul kagak? Iya apa iya? Lurah mati ditanya, kiai mati ditanya. Kiai kalau mati ditanya, hei kiai, kenapa umatmu sholat subuh berjamaah di masjid dan kamu kemana kiai? Ditanya, betul apa betul? Makanya sebelum Allah nanya kita, sebelum Allah mencabut nyawa kita, sebelum kita mati, introspeksi diri kita. Yuk sama, kembalikan kepada Allah diri kita. Kullun minallah wa kullun ilallah. Semuanya berangkat dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Modalnya adalah sholat. Alhamdulillah. Subhanallah. Hei bocah-bocah, hei bocah, cah, Ustaz Cepot ganteng apa jelek? Songong lu. Ini lurah wajib tanggung jawab lurah. Sorga yang kau janjikan, neraka yang kau berikan. Kau undang saya tapi kau cemoohkan saya. Sungguh terlalu. Aliando. Wa'bud rabbaka hatta iyatiyakal yaqin. Wa'bud fi'il amr. Al amru yadullu lil wujub
berarti sholat natijah hukumnya adalah wajib. Apa itu wajib? Yuhasabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Artinya sholat dikerjakan berpahala dan sholat ditinggalkan berdosa. Sampai kapan? Al yakin di dalam tafsir bimakna al maut, artinya sholatlah sebagai ibadah dan modal mati sampai kita akan mati, karena kita pasti mati. Yang kaya mati, yang miskin, presiden, bu lurah, kiai, ustaz cepot 1000 tahun lagi. Kalau saya mati duluan, kasihan nanti Pak Bu Lurah nyariin saya. Cepot, cepot, gigi copot jatuh ke sawah. Ustaz cepot ditaksir lurah ya. Aduh, 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 aduh. Alhamdulillah, insya, amin, ya Rabbal. Iya kana budu wa iya kanas. Lu bisa nggak lu? Apal nggak? Apal nggak? Anak Tegal siapa dulu lurahnya? Kita ibadah kepada Allah, kita sholat kepada Allah, kita sujud kepada Allah, dan pun kita minta kepada Allah. Muka kita yang ganteng-ganteng kita basuh dengan air wudhu. Muka ibu yang cantik-cantik ibu sujudin, ibu ibadah kepada Allah. Suami ibu hanya bisa menolong sekarang, suami ibu hanya bisa membantu sekarang. Dikala ajal tiba, suami ibu nggak bisa membantu, nggak bisa menolong. Makanya introspeksi tahun baru, kembali kepada Allah. Makobir, kuburan jadi saksi untuk kita ibadah kepada Allah. Betul? Alhamdulillah. Hai bocah, sholat zuhur berapa rakaat? Maghrib, isya, subuh. Bocahnya aja apal, apalagi lurahnya. Alhamdulillah, insya, amin, ya Rabbal. Orang kalau sholat diawali dengan takbir, ini filsafat sholat namanya. Allahu Akbar, yang besar hanya Allah. Lafaz Allahu Akbar kagak boleh diganti dengan lafaz apapun. Bukan hanya bibir yang berbicara, keyakinan kita berbicara. Yang besar adalah Allah, berarti selain Allah kecil, jabatan kecil, pangkat kecil, kekayaan kecil, dunia kecil, lurah kecil, cepot kecil. Yang besar hanya Allah, artinya sadar, sadar, sadar. Habis gue jeduknya. Aduh, aduh, aduh. Betul apa betul? Iya apa iya? Alhamdulillah, insya, amin, ya Rabbal. Ini wilayah akan hancur Bu Lurah. Namanya kelurahan apa? Hah? Timbangan, Demangan,
Demang Harjo. Ini Demang Harjo akan dihancurkan oleh Allah kalau rakyat dan pun umatnya tidak kembali kepada Allah. Kita tahu dalam Al-Quran ada satu riwayat jelas nyata negeri Sabah. Bagaimana negeri Sabah yang subur dan makmur. Cuma karena keenakan rakyatnya, mereka kembali kepada kezahiliahan. Fakafarat bi an'umillah, mereka kufur sama nikmat Allah. Akhirnya itu wilayah dihancurkan oleh Allah. Pun wilayah kita, kalau kita rakyatnya tidak sadar, kita rakyatnya kembali kepada kemaksiatan, lupa kepada Allah, Allah akan menghancurkan wilayah kita. Wilayah kita nggak jauh daripada lautan. Kalau lautan Allah tiup, maka wilayah kita akan tertelan oleh air lautan. Semuanya pasti akan mati. Termasuk Ibu Lurah mati kena air lautan. Dia minta tolong sama saya, Cepo tolongin. Sorry Bu Lurah, sorry, nggak bisa. Betul apa betul? Iya apa iya? Yang bisa nolong kita hanya Allah. Yuk kembali kepada Allah. Sadarlah kepada Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang pertama. Makanya Bu Lurah, RW-RW-nya, RT-RT-nya absen. Mana RW yang kagak sholat pecah? Bagus nggak? Bagus kagak? RT kalau nggak pernah ke masjid, besok kalau mati jangan digotong ke kuburan. Suruh RT berangkat sendiri ke kuburan mati. Mana Pak RT? Yang mana Pak RT? Hah? Teh, waduh, kumisnya kagak nahan. Awas lu kawin lagi lu, hah? Ini yang pertama, ibadah, sholat kepada Allah. Suatu perbuatan yang ringan tapi sulit dikerjakan. Suatu pekerjaan yang gratis, sholat, kagak bayar, tapi orang jarang yang mau mengerjakan. Betul apa betul? Betul apa betul? Kita tahu negeri Arab, negeri yang tandus dan kerontang. Kita tahu negeri Arab, di Arab hanya bebatuan, gunung-gunung batu, yang ada serba batu. Tapi di balik Arab yang hanya ada batu, Arab negara yang terkaya, negara yang paling hebat. Amerika bertukuk lutut dengan Arab dengan sulingan minyak yang bernama Aramco. Tapi kenapa dan kenapa? Karena negeri Arab barokah, rukaan sujada. Di Mekah tidak pernah luput dari berjamaah. Di Madinah, di Masjid Nabawi tak luput dari sholat berjamaah. Al-jamaah barokah. Akhirnya negeri Arab, negeri Madinah, negeri yang barokah. Betul. Kita miskin Bu Lurah. Dolar naik, rupiah hancur. Betul kagak? Sepanjang saya jalan melihat tambak-tambak tidak ada airnya. Betul kagak? Masyarakat mau cari rizki kemana? Betul apa betul? Iya apa iya? Baru sekian bulan Allah tidak turunkan hujan. Baru sekian bulan Allah uji coba kita. Mulai terjadi berbagai malapetaka. Apa yang terjadi? Kalau perekonomian goyang, akan menyebabkan goyangnya iman. Kadal fakru ayyakuna kufron
Makanya kembali kepada Allah. Pengajian ini mengingatkan kita sujud ibadah yang pertama adalah sholat. Alhamdulillah. Hei tukang balon, dengerin. Ini penting ini. Kau jualan balon di pengajian. Sadarlah hai tukang balon, sholat. Kalau kau tidak sholat, nanti nasibmu kayak balon. Kau mati, ditiup perutmu oleh malaikat, kembung naik ke atas, kempes jatuh ke neraka. Tukang balon sadar. Besok sembahyang 2 hari sholat, 3 hari kagak ya. Kecil-kecil tangannya mantap juga ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Boleh kita nyanyi? Oke, sama-sama. Sepohon kayu lebat bunganya, walaupun kalau tak sembahyang, walaupun 1000 kalau tak sembahyang. Pak RT kagak apa. Melongoy. Apalnya cuman sakitnya nih di sini. Sakitnya nih di sini, di pantat. Emang kenapa bisulan? Ibadah sholat insya amin amin ya Rabbal. Ayo yang belum sholat hijrahkan untuk sholat, yang belum ke masjid hijrahkan diri untuk ke masjid, yang belum berjamaah hijrahkan diri untuk berjamaah. Kenapa? Modal kita menuju kepada Allah. Dan Allah kalau sudah manggil nyawa kita, nggak perlu yang muda, nggak perlu yang tua, pasti akan mati. Bulura ndu tanya Kiai, cuman 7 langkah dari kuburan orang yang nganterin kita ke kuburan. Kemudian malaikat bertanya, muka Bu Lurah yang cantik diungsebin ke tanah, badan Bu Lurah dihimpit sama tanah. Mana suami ibu? Nah, jangan cemburu. Cuman menangis 1 hari, sedih 2 hari, bergujur air mata 3 hari. Kesononya rumah ibu dipakai sama istrinya yang baru. Makanya nanti sebelum mati, supaya rumah nggak dipakai sama bini yang baru, jual sebelum mati, jual. Bagaimana Bu? Bagaimana Bu? Ibu, iya apa iya? Iya apa iya? Saya tiap tahun lewat sini. Keperangan istri saya orang Yogyakarta. Jadi setiap hari kedua Lebaran, saya tuh pulang. Sekasih seminggu waktunya untuk kembali kepada mertua. Setelah seminggu kembali lagi ke Jakarta. Tampil lagi di TV jadi artis selebritis. Gua jelek-jelek masuknya ke TV gua. RT masuknya kaca nako.
sholat. Alhamdulillah. Insya. Hei bocah sini. Bocah sini. 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 Nggak mau. Jangan. Sini kamu. Kagak mau. Jangan rugi kamu. Sini. Nggak mau. Kamu jangan nyesel ya. Kamu kagak mau. Siapa anak kecil yang mau? Kamu. Nah, teh, bawa kemari teh. Bawa kemari. Teh, bawa kemari. Sini. Waduh, waduh, waduh. Waduh, RT-nya kemari, RT-nya. Naik. RT. Rukun Islam berapa? 5. Rukun iman 6. Sholat zuhur berapa rakaat? 4 ngerti apa ora? Iya. Nabi hijrah dari mana ke mana? Dari Mekah ke Madinah. Saya tes. Hah? Kemana lu? Doa mau makan. TK bisa. Yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina adzabannar. RT belum. Oh gaji ekor 300. Iya. Bu Lurah baik apa jahat? Baik. Apik. Apik. Apik kepor. Iya lah. Kul ke wong Jawa ki. Alhamdulillah. Insya tahun baru besok jangan hanya zikir dan ngaji. Kalau perlu adakan lomba azan. Lomba azan antar RW, antar RT. Kiai sebagai jurinya. Betul kagak? RT nggak bisa azan, pecat. RW nggak bisa azan, pecat. Betul, betul. Iya apa ya? Quran saya tes sekarang. Terusin bacaan saya. Kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Terusin. Bapak kan belum. Katanya nerusin. Kul huwallahu ahad. Kan belum. Terusin. Oh. Kiai RT suwe. Mau kemana? Oh. Teh, salaman dulu sama Lurah. Udah biasa. Kumisnya kayak angling Dharma. Syukur, alhamdulillah. Nih, yang kedua ngaji. Kuburan. Di dalamnya tidak ada listrik. Tidak ada cahaya. Gelap gulita. Tidak ada satu manusia yang bisa menerka bagaimana gelap gulitanya kuburan. Apa yang bisa menerangi alam kubur? Bukannya listrik, bukannya lampu. Nurul Quran, di antaranya cahaya Al-Quran. Makanya ngaji yang semacam ini penting, majelis taklim penting, pengajian penting.
untuk modal menerangi kita di alam kubur nanti dikala kita dipertemukan kepada Allah. Betul. Makanya kantor desa jadikan majelis taklim. Dikala ia ke kantor, jadi kantor. Seminggu sekali ada pengajian penggerak PKK. Ibu-ibu ada pengajian, bapak-bapak masjid ramaikan, musola ramaikan, duduk di pengajian, kembali kepada Al-Quran. Al-Quran kalam Allah, cintai Al-Quran. Betul. Masya Allah. Makanya saya bangga kalau RT bisa ngaji, saya bangga. Kalau Ustadz bisa ngaji biasa. Tapi kalau RT bisa ngaji luar biasa. Tapi jangan belagu kawin lagi lu. Kenapa ini saya sampaikan? Karena biasanya orang Indonesia kalau miskin sayang istri. Tapi sedikit kaya belagu kawin lagi. Betul kagak? Betul kagak? RT jangan kawin lagi. Tapi kalau kiai pantas dan boleh. Ya kiai. Beda kiai. Betul apa betul? Nih kalau nggak percaya saya buktikan. Bu, ibu, kalau suami ibu nikah lagi bahagia apa sengsara? Jangan belaga budek dengerin. Kalau suami ibu kawin lagi setuju apa tidak? Tuh, makanya sholat, ngaji, mengajarkan adab, akhlak, sopan, santun. Tuh, yang namanya sholat, yang pantas jadi imam suami, istri kagak boleh jadi imam. Artinya filosofi sholat mengajarkan jadilah imam, pemimpin rumah tangga yang bijaksana, penuh pesona. Cintai istri, jangan sakiti istri. Cintai istri, jangan khianati istri. Cintai istri, jangan kawin lagi. Pak RT jangan kawin lagi. Bapak RW jangan kawin lagi. Kiai boleh kawin. Kenapa? Kalau kiai boleh nggak? Boleh tidak? Kiai nggak boleh kiai. Ini ibadah kepada Allah. Makanya anak-anak kecil ajarkan ngaji. Saya rindu Bu Lurah. Pengajian anak kecil yang habis maghrib tuh rindu saya. Apalagi di Tangerang, Jakarta. Yang udah kemakan gaya hidupnya si Ahok. Yang Jakarta mau dirombak seperti Singapura. Dunia didahulukan, akhirat dibelakangkan. Pengajian anak-anak habis semuanya. Maghrib tidak lagi terdengar suara polos anak-anak ngaji. Menalar juz amma, kembali kepada Al-Quran. Yang ada maghrib adalah TV, dangdut-dangdutan, pop-popan, nyanyi-nyanyian, main sini, main sono. Anak-anak sudah alergi megang Quran. Yang dia senang megang HP. HP tuh. Ini masalahnya. Betul apa betul? Di Tegal ini kembalikan kepada Allah. Maghrib nuansakan dengan Al-Quran. Malam Jumat nuansakan dengan tahlilan, dengan yasinan, zikiran, sholawatan, syukur, alhamdulillah. Insya ngaji. Nih yang standar aja saya ceramahnya. Karena ceramahnya di kuburan nih. Ini termasuk arwah-arwah saudara kita nih. Ini pada dengerin nih. Ngeliatin bagaimana gantengnya Cepot dia. Kenapa? Hei bocah, jawab. Gantengan Cepot apa gantengan suaminya Lurah? Siapa? Suaminya Lurah.
Kalah gua. Kerenan cepot apa kerenan suaminya lurah? Hah? Cepot. Sini Bu. Naik. 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 Wih. Enggak ada. Kosong. Yeah. Cemburu. Anang sama Ashanti. Kerenan cepot apa kerenan suaminya lurah? Kerenan cepot. Aliando. Gantengan cepot apa gantengan suaminya lurah? Gantengan cepot. Ora jujur. Aku mis. Dia lagi pengen duit gua soalnya mis. Masih punya suami? Masih. Masih. Bangga saya. Suaminya kerja apa? Nganggur. Apa? Hah? Oh, sekarang nganggur. Alhamdulillah. Insya Bapak, tadi Ibu Lurah teriak-teriak bayar pajak, bayar pajak. Bagaimana sampean akan bayar pajak kalau kagak mau kerja? Betul kagak? Bagaimana jalanan akan bagus kalau rakyatnya kagak bayar pajak? Betul kagak? Itu yang namanya jalan bagus dari rakyat kembali kepada rakyat, dikembalikan sama rakyat. Makanya rakyatnya kudu kerja, usaha, banting tulang. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsira. Habis sholat jangan tidur, kerja, usaha, cari duit karena dunia berluduit. Ibu-ibu doyan duit. Nah, suaminya cemburu. Bu Lurah baik apa jahat? Baik. Cantik apa jelek? Lawa. Cakep, cakep. 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 Ibu pernah nggak dibagi duit sama Lurah? Enggak. 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 Andaikan sekarang dibagi duit sama Lurah, mau apa tidak? Mau. Nah, Lurah, duit. Ya sekali-kali. Alhamdulillah. Suami matanya melotot ayam duitnya. Dah. Syukur alhamdulillah. Amin. Ya Rabbal. Ayo. Kiai, kita sama-sama orang NU. Yang namanya orang NU itu punya keyakinan. Waladun solihun yad'u lahu. Kalimat waladun bukannya bapak bin langsung. Tapi kalimat waladun anak yang secara universal. Artinya siapa saja yang baca Quran mendoakan almarhum Allah akan sampaikan. Betul kagak?
seperti zikir, tahmid, tahlil, pengajian akbar yang kita laksanakan sekarang. Waladun solihun yad'u lahu, anak yang soleh mendoakan akan disampaikan kepada Allah. Alhamdulillah. Insya supaya kita orang tua mati mendapatkan cahaya di alam kubur, anak-anak suruh pada ngaji. Ini penting. Jangan hilangkan tradisi NU. Paham? Tradisi NU itu tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ya Allah, alhamdulillah, insya amin. Yang ketiga, dengerin. Allah bizikrillah tatmainnul qulub. Banyaklah berzikir kepada Allah. Zikir meredam marahnya Allah. Zikir meredam emosinya Allah. Zikir akan menjauhkan bala ancaman Allah. Zikir menyenangkan Allah. Zikir menyenangkan Rasulullah. Wilayah akan barokah, masyarakat akan barokah, perekonomian rakyat akan barokah kalau wilayah diisi dengan zikir kepada Allah. Bibir kita kelatupkan asma Allah, basahkan asma Allah, supaya Allah kasihan, sayang, senang kepada kita, supaya hidup kita barokah. Alhamdulillah. Zikir insya amin ya Rabbal. Allahu Akbar. Bu Lurah, maaf, di wilayah saya orang NU, kalau ada yang mau meninggal dunia, itu di telinganya diajarkan kalimat tauhid. Mau meninggal, tempat tetangganya berkata di telinganya, sebut kalimat Allah. Ayo sebut Allah, 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 supaya yang meninggal akhiru kalami la ilaha illallah. Tapi Allah sudah menjawab duluan dalam Al-Quran. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawah. Kalau masa hidupnya kagak mau berzikir kepada Allah, kalau masa hidupnya matanya kagak ngelihat sama Al-Quran, tidak melihat adanya pengajian, kalau telinganya belaga budak dengan ayat-ayat Allah, belaga budak dengan kalimat-kalimat thayyibah, Allah tutup hati mereka. Diajarkan kalimat thayyibah tidak akan bisa. Betul apa betul? Zikir makanya insya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Alhamdulillah. Ini NU kalau bukan perjuangan mayoritas orang Jawa Tengah, Jawa Timur, udah hancur nih NU. Betul nggak? Iya apa iya? Nih, makanya kembali kepada zikir. Rasulullah dijamin ke sorga. Tiap malam berzikir kepada Allah. Rasulullah dijamin ke sorga. Tiap siang berzikir kepada Allah. Nabi kita dijamin ke surga, bibirnya senantiasa terucap kalimat Allah. Nabi yang dijamin ke surga mau berzikir, tapi kenapa kita yang belum tentu langsung ke surga? Apakah kita mampir dulu ke neraka
apakah kita langsung ke surga? Kenapa kita mau zikir? Makanya dengan makobir, dengan kuburan, dengan saudara kita yang telah meninggal dunia, pelajaran buat kita agar kita sadar, agar kita ingat kita akan mati, dan di antara modal mati adalah zikir kepada Allah. Alhamdulillah. Di dalam kitab Zurratun Nasihin ada satu riwayat anak Nabi yang bernama Fatimah Az-Zahrah. Fatimah Az-Zahrah meninggal dunia. Dikala beliau meninggal dunia dikubur, sahabat Nabi yang bernama Abu Zar Al-Ghifari ngomong sama kuburan. Apa kata Abu Zar? Hai kuburan, tahukah engkau siapakah yang datang ke kuburan saat ini? Dia adalah anak Rasulullah yang tercinta Fatimah. Hai kuburan, tahukah engkau siapakah yang datang saat ini ke kuburan? Dialah istri Ali bin Abi Thalib. Siapa dia? Dia adalah Ibunda Hasan dan Husain. Hasan Husain, cucunya Rasulullah. Tolong jangan ditanya di alam kubur, jangan diproses, biarkan saja, karena dia anak Rasulullah. Jadikan kuburannya tebing-tebing sorga. Terdengar sayu jawaban dari kubur, ma'ana mau diuhasbin wa nasabin bal ana mau diuamali soleh. Saya kuburan bukan tempatnya jabatan, saya kuburan bukan tempatnya keturunan. Anak Rasul di alam kubur ditanya, apalagi kita, betul apa betul? Pak Kiai Abu Les As-Samarqandi menukil hadis baginda Rasul. Rasulullah memberikan 4 modal mati. 4 modal mati. Mati modalnya 4 biar selamat. Apa itu yang 4? Ya Ustadz Cepot Gonjales. Oh, songong lo. Yang pertama, lazimus sholah, sholat yang benar. Yang kedua, lazimu tilawatal Quran, baca Quran, duduk di pengajian. Yang ketiga, lazimu zikrullah, zikir kepada Allah, basakan bibir dengan asma Allah. Dan yang keempat, lazimus sodakoh, kalau punya duit jangan pelit, sodakoh, karena pelit sifatnya setan. Yang pelit orang kaya pelit, suami pelit, pejabat pelit, kiai pelit, Ustadz Cepot. Pak Lurah, gimana urusannya nih? Masa saya setan? Habis sholat isya, saya berangkat. Saya berangkat habis sholat isya. Istri saya enggak bilang saya setan. Malah kan istri saya melambaikan tangan melepas keberangkatan saya. Kata istri saya, selamat jalan Fafa. Apa? Mana RT? Selamat jalan Fafa. Terima kasih Mama. Fafa, jangan lama-lama dijawab ya Fafa. Baik Mama. Itu istri saya. Kalau saya pulang pakaiannya rapih. Istri soleha yang taat sama suami. Kalau saya pulang minyak wanginya 7 meter perpeng. Make bedaknya 4 pabrik. Make gincunya kayak kejedol di tiang listrik. Ini lagi saya pesenin lagi dari Singapura nih. Saya beliin BH yang pakai remote.
Istri saya. Makanya saya setia. Ini saya sampaikan untuk apa, Bu Lurah? Karena perempuan sekarang kurang menghormati suami, kurang menghargai suami. Sampai Rasulullah ditanya, ya Rasul, kenapa di dalam neraka yang banyak perempuan? Bukankah yang hobi ngaji perempuan, di pasar yang banyak perempuan, orang hajatan kondangan perempuan, yang capek hamil, menyusukan, beranak perempuan. Tapi kenapa di alam neraka yang banyak perempuan? Rasul menjawab, kelemahan perempuan, kurang taat sama suami. Kalau suaminya punya duit, senyum. Kalau suaminya nggak punya duit, cemberut. Itulah salahnya perempuan. Betul apa betul? Iya apa iya? Hei ibu-ibu, contoh Ibu Lurah, bagaimana manisnya, bagaimana rapinya, alisnya nyablak bulan sabit, matanya bulat-bulat pingpong, hidungnya mancung seri candi, cinta membara, seia sekata dengan gelora asmara cinta. Bu Lurah, no lihat ibu-ibu no. Kalau ngaji bagus pakai seragam. Kalau kondangan bagus pakai bedak. Kalau arisan bagus pakai minyak wangi. Tapi kalau tidur sama suaminya kadang-kadang pakai salep 88. Ibumu. Betul lah betul. Iya apa iya? Iya apa iya? Ngaji hari ini dengan Al-Quran, dengan ibadah sholat, mengajarkan etika, akhlak, sopan santun. Jadi suami yang soleh, jadi istri yang soleha. Makanya bapak-bapak, hormati istri, cintai istri, jangan sakitin Bu. Jadi perempuan capek apa tidak? Ibu Lurah anaknya berapa? 2. Pernah nggak Pak Lurah hamil? Pernah nggak Pak Lurah melahirkan? Pernah nggak Pak Lurah menyusuin anak ibu? Itu korban Pak Lurah. Dengerin bagaimana capeknya wanita, bagaimana deritanya wanita, bagaimana nestapanya wanita. Betul apa betul? Makanya Nabi dalam hadisnya berkata, apa kata Rasul? Cintai istrimu, hargai istrimu, sholat, ngaji, butir-butir intan yang melahirkan akhlak. Alhamdulillah. Bu, ibu, alhamdulillah. Sekarang kamu, hei bocah, jadi anak yang berakhlak. Ada anak yatim di sini? Mana? Mana? Saya kasih hadiah janda dia. RT yang nunjuk, hei, masa anak yatim bangkotan begitu? Bu, ibu, ada anak yatim? Mana? Mana? Sini, cepat. Sini. 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 Siapa nama kamu? Wisnu. Sekolah kelas berapa? 5. Yang meninggal bapak apa ibu? Bapak. Ibu kamu sudah nikah lagi apa belum? Sudah. Nggak bilang-bilang gua. Songong lu. Kamu pengen bapak kamu mati? Kamu ingin ibu kamu jadi janda? Enggak. Kamu ingin jadi anak yatim? Enggak. Bagaimana kalau yang meninggal itu suami ibu dikubur di sini dan ibu jadi janda, anak ibu jadi anak yatim? Bagaimana kalau yang meninggal
istri bapak-bapak. Bapak jadi duda, istri bapak dikubur di sini, dan anak bapak menjadi anak piatu. Tidak ada anak yang pengen bapaknya mati, tidak ada anak yang pengen ibunya jadi janda, tidak ada anak yang pengen jadi anak yatim. Ini takdir dari Allah, ini kekasih Allah, ini kekasih Rasulullah. Makanya sadar kita, selagi ayat masih dikandung badan, selagi Allah masih sayang dengan kita, 20.000. Satu-satu bahasanya. Apa maksudnya? Bagaimana? Kiai yang ngasih. Kalau saya ngasih nggak perlu ada kamera. Jangan kuat-kuat. Ntar temuin saya bawa ibu Buya. Alhamdulillah, insya ara'aital ladzi yukadzibu Tin Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. terus Wala yatutu ala ta'amil miskin. siapakah pengkhianat agama? Di antaranya orang yang tidak cinta sama anak yatim. Ya Allah, Bu, kenapa? Bu, Pak Lurah, anak yatim Pak Lurah. Pak Lurah, Pak Lurah, anak yatim. Berapa? Baru 20. Masa kalah menenek? Pak Lurah, anak yatim Pak Lurah. Alhamdulillah, insya amin ya robbal. Saudara, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, nih, makanya zikir jangan lupa. Itu modal mati, zikir. Alhamdulillah. Bu, ibu, zikir. Ngatain saya mulu, jelekin saya. Cepot jelek, cepot jelek. Zikir kepada Allah, sebut asma Allah, kumandangkan kalimat Allah. Kenapa? Supaya Allah akan barokah. Sekarang Bu Lurah udah sekian bulan kagak hujan-hujan, termasuk wilayah Tangerang wilayah saya. Udah banyak orang yang kekurangan air. Maaf, masyarakat udah banyak yang minta air sama saya. Di pesantren 1000 santri saya bangun masjid untuk kapasitas 2000 jamaah, 6 miliar saya bor air. Masyarakat pada minta air sama saya. Silakan, se-RW coba bayangin, se-RW korban panas yang berkepanjangan. Saya baru pulang kemarin dari Lampung, kemarinnya dari Palembang. Bagaimana kabut asap yang ada di Palembang. Hutan bukan hanya terbakar, tapi dibakar dengan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kekayaan pribadi demi kekayaan golongan. Hutan dibakar, akhirnya korban rakyat Indonesia. Betul apa betul? Sedih saya, sedih. Pak, Pak Lurah belum ngasih, udah turun aja.
Makanya Salatullah ala to'a salat ala yasin semua tawasalna wabil hayo wa kulli bi alil ban semua salatullah ala toha salatullah ala ya salat ngaji jikir sodakoh 4 modal mati dan kita semua pasti akan mati betul apa betul yang terakhir banyaklah istighfar kepada Allah tidak ada manusia yang tidak berdosa semua al-insan mahalul khoto' wan nisyan jangankan ibu bapak kiai ustadz juga banyak dosanya iya apa iya dan dosa yang terbaik kita sesalkan kita beristighfar kepada Allah tubuh taubatan nasuha basahi bibir dengan istighfar menyesal dalam hati jangan lagi berbuat maksiat kita kembali ke jalan Allah duduk di masjid iktikaf pandangan mata kepada Al-Quran bersuara membacakan ayat-ayat Allah insya Allah Allah akan menghapus dosa-dosa kita Astagfirullah minal ya Rabbi zidni ilman nafi'a wa zidni halalan mahfura fazidni haiman kagak apalah Watub alaina taubatan nasuha Watub alaina semua ampuni dosa kami ampuni dosa kedua orang tua kami ampuni dosa kerabat andai tolan tetangga kaum muslimin yang ada di maqabir ini. Salamun alaikum ya ahlatnya. Ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa pimpinan-pimpinan kami. Jadikanlah jumpa pada hari ini saksi nanti pada yaumil qiyamah. Jadikanlah jumpa pada hari ini sebagai saksi nanti untuk kami kau kumpulkan ya Allah di alam sorga sebagaimana kami kumpul pada hari ini. Ya Allah, 1 tahun kami lalui, tahun ini kami awali. Setahun yang lalu ampuni dosa kami dan jadikanlah awal tahun baru ini untuk kami senantiasa beramal ibadah, senantiasa sujud ibadah, sholat, zikir, takmir, sholawat. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang pandai bersyukur, jadikanlah kami orang yang senantiasa beribadah, jadikanlah kami orang yang senantiasa ikhlas. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina ya Allah fi syakaratil maut.